Bung Karno pernah menyampaikan, Pak Sekjen, gantungkan cita-citamu setinggi langit, mimpilah setinggi langit. Apabila engkau jatuh, engkau akan jatuh di antara bintang-bintang. Bung Karno menyampaikan kepada pemuda yang pada saat dia belum tidur, dia sudah melakukan kerja. Tetapi yang kita rasakan hari ini, sepertinya KLHK terus bermimpi setinggi langit, tanpa melakukan kerja-kerja di saat dia bangun. Sehingga jujur, saya malas untuk menyikapi yang terkait 2022. Karena fakta-fakta yang hadir saat ini, kita pun belum mendapatkan progres apa yang telah kami sampaikan sebelumnya. Jadi kalau tadi disampaikan bicara rakyat, faktanya yang hari ini kita dapati, apa yang telah disampaikan oleh kami dan teman-teman yang lain di Komisi 4, belum ada progres. Dan itu pun berkaitan dengan rakyat. Nah, selanjutnya terkait dengan tadi yang disampaikan Pak Dedi itu, mana surat Bu Menteri ya terkait dengan tambang atau galian C yang ada di kawasan perhutani yang dilakukan penghentian dulu. Memang faktanya, Kang Dedi, kalau di wilayah Indramayu, informasinya Pak Roy sampai dengan saat ini masih disegel, infonya ya. Tapi saya belum cek lapangan, apakah kembali terjadi aktivitas. Ya, karena informasinya segelnya belum dicabut. Ya, tapi ya sampai dengan saat itu belum ada surat edaran resmi dari Kementerian Lingkungan Hidup Kehutanan. Dan mungkin di luar Indramayu masih banyak kawasan lainnya. Nah, selanjutnya ya terkait dengan progres nih, ya khususnya Dirjen Planologi nih, Pak Ruanda, terkait dengan perusahaan-perusahaan yang saat ini telah mengajukan lahan pengganti, lahan kompensasi yang pernah saya sampaikan. Salah satunya misalnya PT Semen Indonesia misalnya. Ya, saya ingin tahu selain itu mana lagi nih perusahaan. Kalau bicara di Indonesia mungkin terlalu banyak, udahlah Jawa Barat dulu lah yang pernah saya sampaikan datanya. Antam misalnya yang di Garut, ya kan, saya dengar mereka akan menyiapkan. Nah, saya ingin juga laporan progresnya nih, sampai di mana terkait dengan lahan pengganti. Jangan-jangan terus diulur-ulur, karena memang faktanya mereka menunggu terkait dengan aturan yang 1 tahun setelah peraturan menteri itu ditetapkan maka akan berubah menjadi PNBP kompensasi, tidak harus menyiapkan lahan pengganti. Ini waktunya tinggal April kalau berdasarkan aturan. Nah, sehingga yang menurut saya harus dikejar, Pak. Harus dikejar, Pak. Bicara terkait dengan konflik lahan, Pak. Tadi disampaikan juga ada teman-teman, ya bicaranya rakyat, bicara perhutanan sosial, bicara TORA. Nah, ini khusus di wilayah Jawa Barat. Pada saat 2 orang meninggal dunia karena konflik akibat lahan tebu di Indramayu dan Majalengka, saya dari awal sudah menyampaikan, mungkin dari jauh-jauh hari lah, dari 2015 atau 2016, bahwa segera ini ditangani oleh Kementerian Lingkungan Hidup Kehutanan, karena ini berpotensi konflik horizontal. Tapi tidak pernah juga dilakukan oleh Kementerian Lingkungan Hidup Kehutanan. Dan jujur, saya sangat kecewa pada saat saya sampaikan pemberitaan di media kepada Ibu Menteri. Bu Menteri balik nanya ke saya, ini kasus yang mana? Seakan-akan Bu Menteri tidak tahu atau lupa. Padahal saya berkali-kali bilang, ya, pada saat
Raja Wali atau RNI itu diberikan HGU yang dulunya kawasan hutan, harus ada lahan pengganti. Sampai dengan saat ini belum ada lahan pengganti. Sehingga rakyat yang menuntut pada akhirnya. Dan RNI pada saat itu tidak mau melakukan kerjasama dengan masyarakat yang sudah menguasai sebagian lahan di kawasan Indramayu. Tapi pada saat kemarin, malahan pabrik gula akhirnya bisa melakukan kerjasama, tapi bukan dengan masyarakat yang sudah menguasai lahan itu. Ya pasti akhirnya konflik horizontal. Nah setelah itu, Bapak-Bapak Ibu-Ibu sekalian, aparat penegak hukum ya, datang ke lokasi, minta masyarakat yang menguasai lahan untuk menanam tebu pada saat rakyat sudah menanam mangga, sawah, padi, dan yang lainnya. Akhirnya terakhir kemarin rakyat demo. Pada akhirnya rakyat katanya sudah diperbolehkan lagi menggarap sawahnya atau kebunnya. Nah tapi kan sampai kapan ini tidak mempunyai kejelasan? Bagaimana status? Nah selanjutnya Pak, saya ini cukup miris ya melihat Jawa Barat ya. Ada 5 kabupaten yang termasuk kemiskinan ekstrim. Kabupaten Cianjur, Kabupaten Bandung, Kabupaten Indramayu, Kabupaten Kuningan, Kabupaten Karawang. Kuningan misalnya ya, itu ditetapkan sebagai kabupaten konservasi. Di sana tidak mungkin dibangun pabrik. Berarti sumber daya alam yang menjadi penghidupan utama bagi rakyatnya. Dan di situ juga ada Taman Nasional Gunung Ciremai. Nah, saya ingin tanya apa kontribusi Kementerian Lingkungan Hidup Kehutanan khususnya nih terkait dengan Ciremai, kawasannya yang tentunya pariwisatanya sangat tumbuh misalnya. Pertanian, perkebunannya juga mungkin baik. Nah, apa kontribusi terkait dengan mengurangi kemiskinan ekstrim di Kabupaten Kuningan? Cianjur misalnya, ini kan luas juga wilayah Cianjur. Dan di sana mayoritas adalah lahan-lahan gunung, perkebunan, PTPN 8, ada kawasan perhutani juga. Yang saya melihat Pak, ya, di sana ya mayoritas adalah petani tuna lahan dan juga buruh tani. Padahal kawasan PTPN 8 dan perhutani ada beberapa lokasi yang tidak dimanfaatkan. Nah sehingga untuk Kabupaten Cianjur saya juga minta nih, coba ada nggak KLHK untuk fokus bagaimana mengurangi kemiskinan di Kabupaten Cianjur. Termasuk Kabupaten Bandung tuh sama tuh. Bicara potensi alamnya, di sana ada gunung, ada Das Citarum gitu kan. Tapi di sisi lain industri di Kabupaten Bandung juga banyak. Nah Indramayu ya, bicara Indramayu potensi pertaniannya yang tinggi sampai ditetapkan sebagai kabupaten penghasil beras tertinggi di Indonesia, tapi kemiskinan ekstrim kan itu. Karena petaninya pun tuna lahan kan itu. Banyak buruh tani. Di saat ada perhutani yang 40.000 hektar yang terus berkonflik, malahan sebagiannya juga. Nah sehingga kalau terkait Indramayu sama terkait yang tebu ini. Rakyat ini menggarap, ya memaksa untuk menguasai lahan. Karena memang mereka tidak punya lahan. Nah sehingga Indramayu pun sama. Nah untuk Karawang ini yang aneh Kang Deddy, dapilnya Kang Deddy ini. Sebuah kabupaten kawasan industri. Nah, kenapa saya sampaikan juga? Ada peran dari LHK. Apa perannya? AMDAL. Kenapa gitu kan Karawang yang kawasan industri besar, ini kemiskinan ekstrim. Berarti ada kajian yang tidak secara spesifik misalnya. Tidak secara detail yang menyangkut apa? Sosial ekonomi, sosial budaya, dan yang lainnya. Bukan hanya terkait dengan kerusakan lingkungan saja.
Ada contoh misalnya, banyak karyawan-karyawan pabrik-pabrik itu bukan orang Kerawang misalnya. Kan itu mencuat tuh kemarin juga. Padahal di AMDAL itu pasti juga ada. Ada analisis, ya, ada rekomendasi untuk secara sosial ekonomi memaksimalkan tuh rakyat Kerawang. Nah, sehingga dalam hal ini, ya, Pak Sekjen, Pak Dirjen, Bu Dirjen, Bapak-Bapak sekalian, ya khusus Jawa Barat, ya dengan apa yang tadi disampaikan dengan sangat hebatnya, udahlah, kita selesaikan dulu nih yang kemarin, dan kita petanin hal-hal yang berdampak program ke depan itu, ya tadi, yang untuk mengurangi kemiskinan di Jawa Barat. Itu aja dulu. Nah, sehingga mohon jawabannya kalau bisa dijawab pada saat ini. Kalau lengkapnya ya saya tunggu